menjelaskan kesanatan. Assalamualaikum, kagem dulur-dulurku sedaya sing ten pundi mawon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan saat ini saya masih Waalaikumsalam di warahmatullahi kesehatan, wabarakatuh. saged ngempal lan nemoni dulur-dulur sing wonten griyane piyambak-piyambak. Suarane rada keras titik Kang Bidin. Nggih, niki kula langsung mawon nggih, ajeng nerangaken masalah sangat kula kalih ten masalah saiki kan waktunya masuk masjid. Ini belum sholat ya. Ini waktunya masuk masjid sama noto soft itu saja. Jadi sholatnya belum, nanti yang akan datang lah. Jadi ini masih masuk masjid. Di dalam jamaah terdiri dari masjid sebagai tempat berkumpul. Jadi di dalam jamaah itu ada masjid sebagai tempat untuk berkumpul kita semua. Di dalam masjid itu ada imamnya, pasti ada imamnya kan di dalam masjid itu. Sebagai pemimpinnya jamaah atau kita semua di dalam jamaah ini. Nah, di dalam masjid ada imam, berarti kan ada jamaah sebagai yang dipimpin terdiri dari 3 barisan atau tiga shaf di dalam masjid situ. Barisan pertama yaitu shaf laki-laki. Ini keterangan shaf laki-laki. Shaf laki-laki. Yang dimaksud shaf laki-laki itu jamaah yang lurus dan Suaranya bertanggung jawab. saya aja yang Bidin agak kekerasan sedikit. Maaf. Jadi shaf laki-laki itu jamaah yang lurus dan bertanggung jawab dan taat dan taat oleh Allah, diposisikan fungsi depan. Itu softnya laki-laki, itu yang depan. Barisan soft perempuan jamaah yang lurus, bertanggung jawab dan taat oleh Allah, diposisikan fungsi mendukung. Jadi ya taat, ya lurus, ya mendukung. Kalau posisi anak-anak, jamaah yang masih dalam niat lurus dan bertanggung jawab dan oleh Allah diposisikan cuma taat. Jadi anak-anak itu cuma taat. Yang bagian belakang. Kalau yang bagian rojul kamil atau yang di baris soft laki-laki itu sudah bisa menerangkan masalah keimanan, masalah mendekat kepada penciptanya itu sudah bisa, sudah lurus, sudah punya rasa tanggung jawab. Kalau disuruh imamnya itu sudah tahu, oh ini maksudnya begini, ini begini itu sudah tahu. Kalau soft
laki-laki. Disuruh beli apa ya langsung bisa beli, juga ngerti, juga bisa menawar. Jadi sudah paham apa yang dimaksud imamnya. Itu yang soft laki-laki. Dan punya taat. Kalau soft perempuan juga taat, disuruh ya juga taat, ya cuma mendukung apa yang disuruh imamnya, punya ketaatan. Kalau soft anak-anak itu cuma taat, tapi disuruh itu ya juga taat, juga berangkat, tapi entah nyampainya kapan itu masih anak-anak. Kadang disuruh apa gitu, beli apa ya berangkat. Tapi di jalan ketemu temannya ya diajak main ya juga mainan dulu. Tapi nanti dia juga berangkat, juga nyampe dari tempatnya. Tapi bermain dulu di belakang. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan sudah punya niat dan taat. Dia sudah taat. Tapi disuruh apa-apa itu masih lambat. Lah kalau laki-laki sudah punya tanggung jawab dan sudah ngerti apa yang disuruh imamnya itu langsung paham. Ini langsung masuk ya. Terus kalau masuk masjid berarti ada imamnya di depan. Ini sudah mulai noto barisan. Jadi sudah mulai noto barisan tapi belum sholat. Jadi mau noto barisan. Yang di depan yaitu laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Dan ada pintu masuk untuk ke situ. Syarat masuk ke situ, ke masjid, harus punya niat untuk mendekat dengan Allah agar selamat. Jadi nak pengen melebu masjid, pengen selamat, ya harus masuk masjid. Itu dari keniatan kita sendiri-sendiri bagaimana niat kita. Percaya dengan imamnya. Jadi kalau sudah masuk masjid, ya harus percaya. Percaya dengan bimbingannya itu harus percaya. Nah, kalau masih meragukan ya berarti belum. Ya harus percaya dengan sepenuh hati. Siapa yang membimbing kita itu harus percaya. Taat untuk mendidik, taat untuk dididik agar menjadi barisan soft-soft. Jadi imamnya itu untuk menata soft-soft itu kita harus taat. Kita disuruh apa sama Gusnya itu ya harus taat. Itu tanda bukti kita untuk mendekat dengan pencipta kita. Karena ada yang mendidik. Langsung tanya siapa ya? Ya, begitulah, Lur. Yang sekarang yang kalau kurang paham ya langsung tanya jawab saja. Enaknya di mana gitu. Karena pasnya sudah di dalam masjid. Ya, sekarang sudah waktunya di masjid. Jadi bukan di Baitullah kita sendiri-sendiri.
nanti nggak kuat. Kita sudah waktunya di barisan harus masuk masjid. Kalau kita sendiri-sendiri nggak kuat. Jadi kita pasnya sudah masuk masjid. Kalau sendiri-sendiri nanti nggak kuat. Terus nanti kalau sudah masuk masjid baru nanti ke depannya cara sholat dan bersuci terus sholat itu ke depannya. Ini belum. Sekarang masalah sampai di sini, terus ada yang kurang paham, tanya jawab saja. Karo rokokan. Gitu aja, Lur. Oke, monggo dibuka Mas Dian. Oke, Kang Bidin. Oke lur, penak ya ini. Lah piye kene akhir guyon ngono lho wis. Ya, wes. Ya Penak-penak. Maria tak apa? Enak, enak. Syekh Jainal Abidin agak lamaan ceramahnya, ntar baru tanda Enggak ya, tanya. makanya tanya jawab saja lah. Yang kurang paham apa nanti ditanyakan kan bisa panjang. Itu Pak Unung, Pak Inung. Ceramahnya mantap, udah agak lamaan, nggak apa-apa. Lah enggak lah ya apa yang kurang biar lama ya ya situ tanya dulu nanti biar aku jawab biar lama begitu loh. Saya tetap bisa anak-anak aja lur. Pengen santai saya. Pengen santai saya. Biarin yang serius-serius yang bisa depan lah. Pengennya guyonan terus Pak Arjo pengennya. Ya, Ya ngopo, urip wis ngelundas ya bocah serius terus. masalah sop-sop itu kan yang tahu sebenarnya juga Allah, kita kan juga nggak tahu. Yang menetapkan di situ kan Allah sebenarnya. Iya, benar. Iya. Kalau orang tuanya mengetahui tapi kita nggak tahu. Romo mang rendah aja hidupnya Romo. Kalau yang tahu tempat sop-sopnya itu imam dan orang tuanya. Ya seperti Pak Hasan itu tahu tempatnya, anaknya di mana itu tahu. Kalau anakku sih cuma 9 orang, jadi aku tahu lah. Anaknya Pak Hasan kan banyak. Bahan saya itu cuma 9 orang. Jadi di sini tiap hari juga ngumpul kan enak lah. Kalau anaknya Pak Hasan kan banyak. Aku tahu anak-anakku itu di mana tempatnya itu saya mengerti, tapi ya biasa saja. Ngerti anak-anakku umur 9 hati ya ngisor-ngisorku sing manggon kene ya nek tak dudu dalan dene jeneng kono ya ora apa-apa bah manggon nang kono wae. Lho, dalu kan ya wis rembukan ta anak-anakku ning kene. Lho, ana sing jeneng kono du ke dalan sing gelem-gelem munggah ya wis bah kono wae biar Allah sing ngunggahno. Bahasa Inggris kalian, Om. Kalau tanya jawab juga nggak apa-apa seperti biasa aja seperti Robito. Tadi malam itu loh sama Pak Urip, mana Pak Urip? Lagi Nah, aku makan melu dulu, Romo Aryo. Lur. Lagi makan dulu, Lur. Pak Unip siang Ya. malam ceramah terus dia. Lagi istirahat. Sekarang tanya jawab aja sudah. Tapi kalau aku nggak bisa kan saudaranya di situ juga banyak, ya yang lain juga bisa jawab. Halo, Halo Kang Pak Budi. Urip. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Pripun Waalaikumsalam. kabare? Alhamdulillah. Saya apik, Lur. Nah ini ya seperti Robito itu aja. Robito Oh. lah. Jadi ngono siapa toh. narasumbernya. Iya. Ya, ntar aku cuci tangan dulu nih baru makan cengap-cengap. Kan Dar- saudara-saudara kan ada ilmunya pertanyaan. sudah semua. Jadi kita kan tinggal melakukan apa yang sudah kita dapat ilmunya itu. Jadi jangan cuma didengar tapi belum dilakukan. Kita sudah waktunya melakukan. Oh gitu ya. Saya pikir udah melakukan.
Halo Pak Aryo, Ini apa udah, iki? udah di dalam masjid wis wudu durung nih. Lah itu kan belum ini. Ini nanti ke depan. Ini nggak boleh saya nanya ke situ. Ini kan belum sholat. Yalah. Ini masih Wis masih neng nata barisan. Masih nata barisan. agak agak noto sop agak wudu sik ngono. Terus salat. Lah kok di Hmm. jero kono jero masjid dulinan neh. Dadi yo ora usah salat sik dulinan sik jero masjid kan ngono. Ya lah ora apa-apa aku tetep ae barisan mburi gojek mbek arek-arek. Dadi bersicine sik gurung wayahe kok tak candak kok urung wayahe kata urung maduk perintahe. Nah, iya, iya. Sop ada Itu membawa loh. kan mempersiapkan diri. Nah, sop anak-anak itu kan membawa kesuciannya. Cek guyon wis biasa enak udah. Iya. Wong bocah cilik-cilik ku nek slamet ya melok dingklan dingklu kok. Engko bar dingklu nyemplo wayon. Engko wayahe sujud-sujud neh. Yo ngene kae. Tapi wae salam dhek engko mesti moro melok salam. Kan ini kae. Nah, iya, timbangannya nggak kopi haji tapi ya gak pati sholat ngono kan repot juga. Tapi wis mlebu masih gojekan kaya para ya selamat ae gak apa-apa. Los. Ya gak masalah loh, gak masalah. Gusti Allah ya Penting kan Rahman Rahim. penting. Sing nesonan ra awakmu, Gusti Allah ya Rahman Rahim, ra masalah. Gusti Allah apa nesonan ngono ora usah disembah Gusti Allah model ngono. Angel. Loh, lah aku dudu Gusti Allah. Mas Bidin, tolong bahasa Indonesia. Aku bukan Allah, jadi aku juga bisa marah juga. Kalau aku bukan Allah kok. Iya, tapi maksudnya nek sadate syahadu alla ilaha illallah menyaksikan Allah dan menyaksikan Muhammad hidup di dalam raganya gitu loh. Jadi nek sadar terus kelakuannya kayak telek ini lebih ya karepe. Dari kiai terang bang. Kena telek. Nesu itu hatinya yang petang. Kalau luarnya sih nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting kita hatinya akan tetap terang di situ. Ya iso lur tanggamu sing didelok sing ditelok tanggamu ya kelakuanmu, ora iso delok atimu tanggamu. Itu namun bedal ya tanggamu ya jengkel kok. Urusan tonggoku itu urusan aku. Itu urusan tetangga saya, bukan saya. Nek wis muni aslama yuslimu islaman Islam membawa keselamatan, membawa rahmatan lil alamin. Ngono lho. Mbok jelasno sing jelas lho aku urung pati jelas iki. Iya. Lah engko wis mapan yo rahmatan lil alamin iku ora karo menungso tok malahan karo kewan barang awake dhewe ya kudu sayang. Karo tonggo barang, nang masyarakat. Nanti di situ itu nggak usah diperintah, nanti kalau sudah sadar tumbuh di situ. Kalau belum tumbuh berarti belum sadar. Itu nanti tumbuhnya dari kesadaran itu. Iya, luarnya itu nanti ditoto karo Gusti Allah nang jerone wis sadar. Nah, iya, manusia itu kan lahir batin lur, ada lahirnya, ada batinnya. Kan itu refleksi yang refleksi keluar itu kan dari dalam. Bagaimana sampean bicara luar dalam? Dunia itu ya raga, akhirat itu ya batin gitu. Itu dua alam yang nggak terpisah, dua alam satu kesatuan. Soalnya godok-godok, jenenge ya dudu wong nek roh godok ora nyawane. Iya, tapi ayo lor, kalau sing rodo ya sing rodo jembar. Iya, tapi kalau membangunnya itu dari hati dulu. Nanti kelakuan itu nanti dibenahi oleh Allah sendiri kalau hatinya sudah sadar. Kalau dari luar dulu nggak bisa. Harus dari dalam dulu. Baru bisa menyinari luar-luar, nanti orang-orang lain itu nanti dari dalam. Kalau dari luar dulu nggak bisa masuk. Jadi malah api tok tapi gak duwe iman.
Duitnya api. Saudaraku nggak membantah itu. Saya tidak membantah itu. Luar itu hidup karena adanya yang di dalam. Saya udah paham itu. Cuman kan harus terefleksi dalam perilaku hidup. Orang bercangkeman maksudnya itu. Iya. Setuju, Romo. Romario saka wereng gak iya. Enggak, aku enggak. Kalau maksudnya aku minta Kiai menjelaskan itu. Pokok imamnya sudah jelas, imamnya itu memberi contoh. Ke Bu Pipi memberi contoh, Mbak Hasan memberi contoh. Loh, kita semua sebagai, apalagi saya disapa anak-anak itu lu diterangkan. Mana lu Kiai? Kamu Kiai lu nesunan lu Kiai opo? Aku gak nesu, Ya, jenengan kan sing Romo. ngerti bahasan. Yang tahu tempat jenengan kan di bahasan sama imamnya, bukan saya. Nanti kalau aku masuk ke rumahnya bahasan, ya aku dimarahi sama bahasan. Pas jadi setak ngono kamu coba iki lho ilmu sing akeh yang mbok bukan lho. SDG dulu pengen mencerahan gimana situasi banjir di Kemang ini kan. Orang nggak begitu beli nugget, gimana supaya tetap beli nugget. Begini loh, Pencerahan. kesadaran itu sebenarnya kan kalau digambarkan ya, seperti ini ya, ini harus digambarkan ya. Kita sudah diberi kesadaran. Jadi kesadaran itu kan diberikan kan bola. Jadi kita berpikir, kita punya rencana, kita punya maksud itu sudah di dalam situ. Dalam kesadaran. Tanpa kita mengingat Allah tapi sudah ingat. Jadi dalam kesadaran. Jadi saya ibaratkan kesadaran itu seperti bola. Tapi kita berpikir, kita punya niat, kita punya maksud, tapi sudah di dalam situ. Jadi kita melakukan apa saja itu dengan kesadaran. Iya, kita ngomongin mbahku, eling lan waspada. Eling itu perilaku hatinya, batinnya, waspada itu perilaku jiwanya. Jadi begitu. Ya, mulane kowe lu cerita Islam lho, aku ora karo Islam. Kowe cerita Arab ayo karo Arab. Lah gak karepmu lah. Kalau hanya melihat perilaku nanti juga di situ terbujuk juga. Kalau cuma hanya perilaku saja. Zaman dulu itu banyak orang itu penggawainya cuma medok minum, tapi pada akhirnya kalau Allah menghendaki juga bisa mati husnul khotimah dan selamat bisa. Kalau cuma kita melihat laku. Yang penting itu dalamnya, bukan lakunya. Laku nanti kalau dalamnya sudah benar, laku itu dibenarkan oleh Allah sendiri. Dibimbing oleh Allah sendiri, laku-laku itu nanti. Disempurnakan oleh Allah, laku-lakunya juga. Jadi aja ndelok casing. Oke, orang yang dermawan juga banyak. Tapi dalamnya punya Tuhan apa tidak? Ngomong kayak aku nih. Nah makanya ini jangan lihat casing. Bang. Rasan-rasan gitu jenenge. Aku ini bicara sekarang. Ini kisah rumah musuh duwe urip kok lho wis tak jarno. Utek wis salah piye. Kondo ra duwe apa ya ra duwe. Urip lho ora duwe. Cek oli urip sakarepmu Gusti Allah melo aku. Ya duwe sampean diparingi urip kok gak duwe. Itu pengakuan, keakuan. Diakui namanya. Nggak yang saya akui nggak ada. Sakitnya, adanya, nggak adanya. Dia utang ya dia utang, tapi harus dibayar tetap iya. Hubungan kesesama soalnya. Tapi hakikatnya nanti kan Gusti Allah yang membuat cerita hidupnya.
Yang kok dijungkir wale ya ditipu wong ya utang ya ora dibayar, ya pitik diblonjoni wong ya ora dibayar-bayar. Wis neko-neko ceritane urip iki neko-neko. Tapi kan orang gawe cerita dhewe. Ngene kadang meneng ae nang omah ya ono cerita sing ora-ora kok. Meneng pada apalagi bergerak keluar gitu loh. Kalau bergerak keluar ketemu ke sesama udah sama, kita bawa nafsu, mereka bawa nafsu, kita bawa keaguan, dia bawa keaguan. Nah, keimanan yang bertauhid ke Tuhan tadi berposisinya seperti apa dalam menghadapi kehidupan yang nyata, real. Nah, kita tetap kembali dalam kondisi seperti itu ya, tetap itu juga pemberian yang terbaik dari pencipta kita. Kondisi apapun, jungkel, gak jungkel itu yang terbaik kalau kita sudah sadar. Di situ selalu meyakini inilah yang terbaik dari penciptaku. Walaupun itu dilihat orang itu kita itu jatuh, tapi enggak. Walaupun dilihat orang tua itu kita jatuh, tapi dalam keyakinan kita enggak jatuh. Kita yakin inilah yang terbaik dari penciptaku. Enggak ada yang enggak terbaik. Setuju, setuju. Bahasa saya semua kejadian itu proses menurut saya. Itu semua dalam rangka memproses untuk menjadi lebih yakin kepada pencipta. Iya, semua ya orang iman ya lebih yakin. Orang iman itu nanti soalnya nanti akan sempurna kalau sudah punya niat, yang harus sudah punya niat. Kalau kita bergantung sama materi, suatu saat di situ pasti akan diputus oleh Allah. Itu pasti akan terasa nanti. Nanti saudara-saudara pasti merasa di situ. Kalau masih bergantung sama pemberiannya, nanti suatu saat pasti diputus di situ. Bergantung sama kesehatan, di situ pasti akan terputus dengan kesehatan itu. Itu nanti pasti saudara-saudara semua pasti merasakan kalau sudah waktunya. Cuma kan yang nyampe situ ada yang belum, ada yang sudah. Oke, Lur, terima kasih nasihatnya. Ini Yum berdua apa Lur? Nggak ada yang lain? Itu kan kangen. Romo kan kangen ini. Berapa bulan Iya. nggak tampil dia itu kan itu loh Kang Bidin. Dia pintar gitu loh. Polanya seperti itu. Iya benar setuju. Romo kangen nih. Itu kangen sama Kang Bidin gitu loh. Iya loh, lama ini biasanya ngepel nggak ngepel ini ada apa? Iya, biasanya ladungin itu nggak ladungin itu ya dikangenin loh Kang Bidin. Enggak loh, nanti kalau kita sudah punya niat dan ada imamnya, nanti Allah sendiri yang mendidik. Dan di situ nanti tambah terang hidup. Kedepannya tambah terang, tambah yakin, tambah yakin. Kalau kurang terang ya diterangkan oleh Allah. Maksudnya langsung di Allah. Dengan takdir-takdir kita yang ke depan nanti. Itu pasti. Siap Kang Bidin. Wong di situ kalau kita tentram, tapi tentramnya itu masih di pemberian. Suatu saat pemberian itu pasti akan terasa. Buh ngeruwet, buh hilang itu pasti akan terasa, akan putus di situ. Allah akan ngasih sekat di situ. Biar kita ngasih sekat di situ biar nggak nyaman dengan pemberiannya saja. Jadi kita tuh nyamannya dengan keimanan. Diberi iman itu loh kita nyaman. Sampai mati. Itu yang kita harapkan kan cuma itu. Diberi kesehatan suatu saat pasti sakit. Coba kalau waktu sakit bisa apa di situ? Bisa apa kita kalau waktu sakit? Nggak bisa apa-apa. Lah di situ nanti kalau sudah sembuh, pasti dia waktu mau melangkah apapun pasti ingat Allah. Aku bisa begini juga Allah. Mau melangkah, mau apapun itu, mau pegang apapun itu selalu ingat Allah. Jadi dalam waktu sakit itu benar-benar membesarkan Allah di situ sebenarnya. Nanti situ terasa.
Jadi kesehatan ini juga pemberian yang paling sempurna dari pencipta kita. Apalagi iman. Iman itu. Kalau sudah tahu iman, nggak mungkin kita akan meninggalkan. Coba kalau waktu sakit, di situ renungkan. Bisa apa kita? Mau jalan aja nggak bisa. Nah, di situ kalau sembuh, pasti kalau orang iman itu tambah yakin dengan penciptanya. Mau ngerjain apapun, pasti bergerak pun itu selalu ingat. Oh, ini pemberian Allah. Jadi di situ cuma bisanya hanya bersyukur dan membesarkan Allah saja. Nggak ada yang lain. Jadi semua takdir-takdir kita itu sebenarnya kalau sudah iman, itu menambah yakin. Menambahi, membesarkan Allah. Hanya Allah saja. Karena sumber semua kehidupan itu pun juga dari Allah. Dan nanti kalau sudah sadar seperti itu, rahmatan lil alamin itu ya pada semua orang, semua makhluk. Semua makhluk pun sampai hewan-hewan, bukan jamaah saja. Jadi kita itu bermanfaat bukan hanya di jamaah, sama masyarakat, sama orang lain itu di situ selalu sadar. Dan di situ pun hati nggak pernah minta imbalan. Karena sudah kesadaran ini bagaimana ya. Orang jatuh ya kita langsung sadar, langsung otomatis. Masa kita nolong orang harus cari jamaah dulu yang enggak, dimanapun kita ditakdirkan dengan siapapun. Kalau orang perlu bantuan kita ya langsung membantu. Sebenarnya itu wajib itu kan karena kita sudah sadar, jadi kita wajib membantu. Maksudnya itu sudah sadar, jadi kita punya rasa tanggung jawab untuk membantu masyarakat atau saudara-saudara yang membutuhkan. Jadi wajib itu sebenarnya dari kesadaran kita. Allah nggak pernah mewajibkan. Karena kita sudah sadar, jadinya kita merasa punya tanggung jawab, langsung kita bergerak itu. Terima kasih loh. Masuk. Nah, karena kita membentuk berjamaah kan kita butuh selamat. Kalau nggak butuh selamat ya kita bebas saja lah. Kita ini butuh selamat apa enggak? Nah, karena butuh selamat jadi kita punya kewajiban, punya tanggung jawab. Karena kita butuh, kalau nggak butuh ya enggak, bebas lah. Bebas, aku bebas kan gitu. Lagi yang butuh sebenarnya kita sendiri, jadi kita wajib. Ya sebenarnya nggak wajib, sebenarnya kita sudah sadar dan ikhlas kok. Kewajiban pun nggak ada. Nanti kalau wajib itu jadinya beban. Sekarang Mas Dede, saya ini, Mas Dede apa? Ngopi sik Kang Bidin. Ya sambil ngopi Kang Bidin. Mungkin saya tanya aja Kang Bidin. Ya boleh. Kalau saya nggak bisa ya nanti Pak Aryo juga bisa jawab kok. Bisa kok udah manggon kok. Kelihatan manggon, udah manggon itu. Ini Kang Bidin, ini saya juga alhamdulillah dengan perjalanannya jamaah kita ini nambah perbaharui ini nambah jelas sebenarnya. Karena untuk kita berjamaah itu kan itu dari berbagai keluarga, ya kan? Nah, di sini dari berbagai keluarga itu, makanya saya cocok ini dengan satu sanad, bersanad itu kan cocok. Cocoknya apa di situ? Karena di dalam satu keluarga pun di situ. Dalam satu keluarga pun di situ. Di situ pasti ada yang namanya nggak erat namanya. Nggak erat dalam persaudaraan. Nah justru
dengan adanya sanad-sanad seperti ini itu lebih cocok. Lebih cocoknya apa? Di situ lebih nambah keakraban. Namanya erat kita itu berbarisnya harus rapi. Maksudnya itu kan erat, saling erat, mempererat. Nah, dengan adanya seperti ini ya bagus. Emang ini sistem dari Allah. Tak akui. Karena kita dikumpul di masjid itu dari berbagai rumah. Kan secara luarnya kan seperti itu ya. Dalam kita. Nah, di dalam rumah itu beres belum? Antara satu sama lain, antara anak istri sama anak-anaknya di situ. Nah, di situ itu sangat bagus. Nah, gimana itu untuk mempererat hubungan di dalam sanad-sanad itu, Kang Bidin? Itu gimana trik-triknya? Karena kita itu ke masjid itu dari berbagai rumah atau di dalam sanad itu. Nah, sebelum kita itu dalam masjid, itu kan dalam berbagai orang itu. Nah, di situ udah tertata dulu di dalam rumah itu. Nah, karena di dalam satu rumah pun di situ ada berbagai macam orang. Nah, apalagi sekarang ini ranahnya ke Nusantara. Gimana untuk mempererat dulu di dalam rumah sanad itu? Menurut jenengan gimana? Ini Ya, diskusi. ya. Kalau itu kan ya sangatnya bahasan, nanti yang menata juga bahasan, saya. Tapi sebenarnya Rojul Kamil semua jamaah itu sebenarnya mendidiknya itu sama. Semua jamaah itu yang mendidiknya itu sebenarnya sama. Gus Tubi itu sama didik semua itu Rojul Kamil. Semua didikan itu seperti itu. Tapi semua didikan itu nggak bisa jadi seperti itu. Ya itu tinggal kita niatnya kepada pencipta kita. Tinggal kita niat kita. Jadi semua jamaah bukan semua ini ya, semua sangat. Jadi semua sangat, semua jamaah yang masuk itu didikannya sama. Rojul Kamil semua. Tapi yang menempatkan laki-laki perempuan itu sebenarnya juga Allah. Jadi didikan orang itu ada berapa ratus orang, itu sama didikan itu semua. Seperti sekolah itu loh. Masuk sekolah kan didikannya sama, tapi apa ya semua pintar ini ya sekolah ya saya maksud. Kan nggak bisa semua, paling yang pintar cuma 3, bintang 1 sama 2, 3 saja. Padahal didikannya sama. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya Allah yang seperti itu. Ya memang tatanannya seperti itu. Ya kalau kita sudah masuk di dalam masjid ya nggak memandang itu, nggak memandang ini ya laki-laki, perempuan, anak kecil itu ya sudah nggak ada sekat di situ. Itu cuma ketaatan kita kepada pencipta kita. Nah, ya. Yang penting kan semua itu saudara, walaupun laki-laki, walaupun perempuan, walaupun anak kecil, semua sudah jadi saudara. Jadikan satu dalam masjid, satu imam. Itu Pak Urip. Jadi didikan itu semua itu sama ya, Rojul Kamil dari imamnya itu semua Rojul Kamil. Tapi apa semua bisa seperti itu? Ya pasti nggak bisa. Ya ada nggak bisa. Itu loh. Pasti ada masih yang perempuan, ada yang kecil itu pasti ya seperti anak sekolah. Tapi apa di situ ada sekat masalah kesaudaraan? Ya tidak. Ya, Tetap berantai-rantai ya. betul Kang Bidin. Menurutku ya seperti ini maksud Kang Bidin. Kadang di dalam satu sanad pun itu kan banyak yang nggak mengerti maksudnya gitu, Kang Bidin. Makanya di situ kan gimana untuk mempererat. Maksud saya itu kan mempererat itu kan cara yang nggak cocok. Dalam arti di situ cara pandangnya atau cara ya contoh aja ya contoh. Contoh itu kan pasti di dalam satu rumah. Ini kan kita kan rumahnya yang masuk di sini kan rumah bahasan banyak ini ya. Ini saya ceritakan rumah bahasan gitu loh ya. Kalau sampai ya, ya nggak apa-apa ya. Sambungnya dibuka juga nggak apa-apa ini bebas.
Iya, ya, oke. Ya kalau ini kan seperti ini kan enak. Nah, maksudnya di dalam rumah yang besar atau apalagi rumah yang besar di situ banyak juga penghuninya yang besar, keniatannya sama sama semua kan ke Allah. Nah, di situ kan sebenarnya kalau di dalam rumah. Nah, di situ dalam satu rumah itu berbeda karakter, berbeda cara sudut pandang. Nah, gimana untuk cara mempererat gitu loh. Kan emang di dalam rumah pun gitu loh, Kang Bidin. Di dalam rumah sanad itu, di situ pun ada yang namanya Rajul Kamil, wanita dan anak-anak juga. Ada yang anak-anak ini yang recoki gitu loh. Seolah-olah dia itu merasa Rajul Kamil tapi kayak yang recoki. Nah, itu kan sebenarnya kan ranahnya di dalam rumah itu, di dalam sanad itu gitu loh. Nah, gimana untuk mendudukan yang sama-sama kita itu punya niatan yang sama loh ke Allah. Nah, itu loh. Kalau menurut saya ini menurut saya ya. Itu bisa jadi dengan cara Robito itu di dalam sanadnya itu selalu digembor-gemborkan selalu di ayo kita loh, tujuan kita loh bukan ke yang lainnya, bukan ke masalah sanadnya atau ke tujuan kita ke Allahnya. Nah, di situ akan terbentuk loh Kang Bidin dengan perjalannya waktu. Itu yang tadinya anak-anak, dia itu menyadari, oh iya, saya ini akhirnya taat. Mulailah sebagai perempuan. Perempuan pun karena selalu diingatkan Allahnya, pasti itu naik juga ke rojul kamil, ke rojul. Ini bisa jadi seperti itu, Kang Bidin. Ya. Nah, ini kan Ya, saya itu semuanya kan ya. inginnya seperti itu. Tapi yang biasa ini yang sudah-sudah ya. Yang anak-anak itu disuruh Robito kadang juga nggak mau. Ya. Itu kan sebenarnya sudah takdir ya. Takdir sebetulnya. Jadi kalau anak-anak ini yang langsung anak-anak itu aja ya. Tempatnya anak-anak itu disuruh Robito itu ya juga sulit. Ada aja itu. Ya makanya kadang kalau disuruh itu taat dia, taat. Tapi datangnya entah dari mana. Jadi disuruh ke pasar itu bisa 1 hari. Tapi juga taat, juga sudah taat. Tapi yang sudah laki-laki itu paling 1 jam sudah nyampe dan sudah ngerti maksudnya dan bisa menawar-menawar itu. Tapi yang anak-anak itu juga taat, tapi bisa 1 hari nanti dari rumah. Itu memang tempatnya seperti itu. Jadi di situ suruh maju itu juga ini ya. Ya juga tempat kalau Allah yang menempatkan, Allah sudah semua juga bisa sebenarnya kalau langsung jadi Rasul Kamil juga bisa. Tapi Allah kan sudah menata sama seperti itu. Memang itu sudah ada. Soft laki-laki, perempuan, anak itu kan sudah digambarkan seperti itu oleh Allah juga. Gitu loh. Ya. Sudah takdir. Ya contoh aja lah. Kalau Pak Urip ini punya pandangan siapa yang anak-anak, coba di situ dilihat suruh Robito. Kan kadang sulit, kadang nggak pernah sekali. Ya tapi ya nggak apa-apa, ya memang seperti itu. Kita mau apa? Iya, iya oke. Betul. Iya kan? Iya. Tapi kita apa-apa benci dengan seperti itu yang enggak. Kalau yang sudah Rajul Kamil ya enggak. Wong Rajul Kamil itu sebenarnya sudah enggak ini ya, enggak merasa dia di atas juga enggak merasa. Nggak merasa. Itu juga Betul, itu nggak pemberian. merasa. Justru di situ meskipun Rajul Kamil, di situ malah sama-sama gitu loh, Lur. Malah mendidiknya sama-sama. Karena di situ haknya Allah juga. Nggak bisa kita itu, Iya. meskipun di situ diposisikan, di situ malah sayangnya itu loh kepada anak-anaknya atau kepada wanita itu menambah sayangnya gitu. Menambah di situ bersama-sama tuh. Nah gitu. Yang penting kuncinya itu orang tuanya sudah tanggung jawab gitu aja. Nah, iya dong. Cuma gitu aja. Enggak terus kalau yang anak-anak enggak dikumpulin ini enggak seperti itu. Ya tetap biasa ya. Cuma kita kan sadar memang ditempatkan di situ mau apa. Semua orang itu kan ya juga ada yang bodoh, ada yang pintar ngomong tapi nggak bisa lakukan, ada yang bisa melakukan tapi nggak bisa ngomong. Kan gitu, seperti saya ini nggak bisa ngomong. Gitu loh Pak Urip. Bisa aja. Itu loh.
Kayak Romo itu pura-pura dari jajanan anak kecil gitu loh. Jangan gitu Alah, loh. itu kan cuma itu kan Itu loh. sebenarnya Rojul Kamil, tapi dia Iya itu kan itu loh. Ya, ya nggak itu. ini Dia kan memakai topeng gitu loh, Kang Bidin. Itu loh, pakai topengnya kayak topeng. anak-anak gitu loh. Tapi jangan nakutin anak-anak gitu. Soalnya itu nanti kalau sudah pada jernih hatinya, ditaruh di mana saja kan tetap jernih ya. Iya, betul. Ya, iya. Permata atau intan itu ditaruh di ceran ya juga tetap permata, tetap intan. Taruh dimanapun ya tetap. Wis rahmatan lil alamin tadi diteleh diwae tetap bermanfaat bagi si sekelilingnya atau saudara-saudaranya yang ditempati itu. Oke, tanya lagi Kang Bidin. Ya boleh, oh, kita ya Nah, diskusi. ini kan begini ya. Karena ini bedanya seperti apa Kang Bidin ya? Bedanya imam di dalam emang kelakuan menurut Allah, itu kelakuan Allah itu kan Al-Quran dan Rasulnya itu kan benar-benar itu kan emang ke Allah kan imam itu. Nah terus, ya kan, dengan imam yang di luar, ini kan kita bisa membedakan gitu Kang Bidin ya. Maksudnya imam di luar itu kan dia itu cuma mengalami sholat aja. Ya kan? Terus dia itu ya terserah bebas. Yang jamaahnya itu. Nah, beda dengan imam yang kita bentuk ini, imam tauhid. Itu. Apa di situ emang tanggung jawabnya sebagai memimpin sholat aja. Nah, ini biar semua tahu gitu loh. Imam yang di persaudaraan kita ini jelas arahnya gitu loh, Kang Bidin. Nah, ini kan sekarang kan menurut Al-Qur'an itu kan di situ jelas kalau udah di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, barokna maholahu. Nah, imam kita ini arahnya ke situ. Coba dirincikan gitu. Karena harus ada pembeda gitu loh antara imam di luar dengan imam yang di dalam jamaah kita. Monggo Kang Bidin. Kalau di luar-luar itu kan adanya imam kan cuma di masjid ya. Maksudnya di masjid bukan di jamaahnya, di masjid. Imamnya terus siapa itu yang tanggung jawab? Semua imam yang di luar jamaah ya. Coba tanyai tanggung jawab, satu pun nggak ada yang berani. Nggak berani. Terus imamnya siapa? Kan Quran itu kan cuma jalan. Terus yang menunjukkan jalan kan sudah nggak ada. Nabi Muhammad kan sudah meninggal. Jadi harus masih hidup. Nah, sedangkan yang di luar itu kan masih hidup tapi dia nggak berani tanggung jawab. Dulu kita waktu belum masuk ke sini, coba beranikah di situ kita punya keyakinan dengan keselamatan? Nggak berani kita walaupun semalam sholat terus, 5 waktu terus semalam tahajud terus, di situ tetap ada keraguan. Kita sudah pernah melakukan itu. Di situ nggak ada keyakinan keselamatan itu pasti ada selamat apa enggak ya awake dhewe. Ini selamat apa masih belum ya? Itu pasti ada pertanyaan seperti itu. Nggak berani meyakini dia itu sudah selamat. Karena nggak ada yang menuntun. Nah, ya karena kan nggak ada imamnya yang tanggung jawab keselamatannya itu. Ya sudah. Ya kalau di luar kan nggak ada yang imamnya itu yang sholat itu langsung jadi tanggung jawab keselamatan sampai akhirat kan nggak berani semua itu. Kalau berani ya nggak apa-apa. Kalau nggak berani. Oke. Itu urusan sholat ya. Apalagi urusan yang lain. Ya gitu loh. Masalah kerjaan, masalah ini yang lain. Urusan keselamatan loh ya. Urusan keselamatan kan berani, di, kan? di luar itu kalau kita mau ikut ya harus urusan keselamatan. Keselamatan kita di dunia dan akhirat. Lah, di situ kan nggak ada yang berani. Semua imam-imam di masjid-masjid itu nggak berani kalau disuruh menuntun sampai keselamatan akhirat. Dan kita pun nggak pernah punya keyakinan di situ kalau kita selamat waktu dulu itu. Walaupun 5 waktu dan tahajud tiap malam
dan puasa. Coba di situ waktu itu ya, kan sudah pernah melakukan semua. Di situ punya keyakinan selamat apa enggak? Pasti masih punya keraguan. Pasti masih takut dengan keselamatannya. Ini selamat apa belum? Itu takut. Seperti Pak Urip dulu coba. Berani waktu belum kan nggak berani, kan sudah pernah melaksanakan. Iya, Lur. Bedanya itu Pak Urip. Jadi Ya, dia terus itu nggak tahu keselamatan, tapi nggak berani. ya gak ada tanggung jawab di situ ya. Iya, nah rasa tanggung jawabnya itu nggak berani. Yang dalam dirinya sendiri aja mungkin tanggung jawab apa enggak. Tahu enggak dia keselamatan Nah, apa itu enggak. Paling enggak, yang nggak paling berani terserah keraguan. Allah. Paling terserah Allah gitu loh. Orang dia melakukan sendiri gitu loh. Saya mau berjalan ini ya, mau berjalan ke Bandung. Ya terserah orang Bandung itu loh. Di mana? Ya orang yang pengen ke Bandung ya kita tahu jalan kan gitu. Itu baru Iya. mengetahui jalan selamatnya kan gitu. Kan enggak Iya. real. Nah, kalau imam kita itu apa untuk urusan masalah sholat aja menghadap Allah. Nah, ini keduniaannya seperti apa gitu loh kami. Makanya ini kan imam kita itu kan lagi membentuk kemakmuran. Gitu loh. Apa terus tetap membimbing kita dalam arti keduniaan. Seperti itu maksudku, Kang Ya, Bidin. ya terus membimbing kita. Nah, Membimbing itu kita itu ya sampai meninggal ya. Jadi mencari ilmu itu sebenarnya kan nggak pernah habis. Ya, sampai kita meninggal. Takdir itu nggak ada yang mundur ya. 1 detik pun takdir itu nggak bisa ke belakang loh. Kalau kita sudah bisa merenung, semua takdir itu ke depan. Mundur 1 detik aja nggak bisa. Nggak mungkin kita memundurkan waktu dalam 1 detik. Monggo saudaraku yang lain yang ingin bertanya. Coba diangan-angan. Kita Iya, memundurkan waktu yang 1 detik bertanya itu saya nggak jelaskan bisa. nggak apa-apa, Mas Din ya. Ya oke, siap, Imamku. Mungkin ada yang tanya dengan monggo. saya. Oke, Gus. Halo, nggih. Saudara yang lain, Mungkin ada yang bertanya atau punya pendapat apa, punya ide bagaimana, monggo. Halo Lur, Monggo. assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Juragan itu datang ini. Waalaikumsalam, Gus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam datang ya. Waalaikumsalam Gus Wirajamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romario mana suaranya Romario? Ini kan begini telur. Saya Iya, itu iya. belum aktif menata itu kan mengajari bahasan tuh menata bawahnya itu bagaimana. Berarti bahasan tuh juga punya tanggung jawab lah. Wujud tanggung jawabnya itu bagaimana caranya bahasan saya lihat dulu. Nah, bagaimana Mas Agis bertanggung jawab itu saya lihat dulu. Bagaimana menatanya ke dalam apa itu sanat-sanatnya ke bawah. Mas Yon, saya lihat dulu bagaimana cara menatanya Mas Yon. Nah, di situ nanti semuanya itu masing-masing bertanggung jawab kepada yang di bawahnya, bertanggung jawab kepada yang di bawahnya, bertanggung jawab kepada yang di bawahnya. Jadi mengikuti orang yang bertanggung jawab. Masa mengikuti orang yang bertanggung jawab itu semuanya mengikuti saya, ya boleh urut-urutannya mengikuti saya, tetapi kalau saya nggak dibantu, ya nggak mampu. Saya bertanggung jawab pada anak turun, kalau kalian nggak membantu saya, loh terus gimana? Misalkan dalam satu keluarga, yang kenal anak ya kalian semua, terus bagaimana saya bertanggung jawabnya? Karena dalam rangka bertanggung jawab, saya menggunakan sistemnya. Kalian saya ajarin bertanggung jawab kepada yang di bawahnya. Kan beban kita pikul bersama tanggung jawab itu. Nah, kalau saya tetap yang naik aja nanti bahasan Mas Agus itu tenggelam seolah-olah dia itu bertanggung jawab tetapi
Yang memikul tetap saya sendiri. Lah itu pundaknya itu nggak ada beban nantinya. Tanggung jawab itu diberikan kepada yang dipercaya. Jadi kepercayaan itu kalian berikan karena saya bertanggung jawab. Lah, saya menggunakan sistem. Kalau saya tidak mempunyai sistem, strategi atau cara-cara, saya pasti bohong. Karena bilang tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Nyatanya saya juga nggak pernah komunikasi atau ngurusin kalian. Itu kan namanya saya bohong. Ya karena saya itu menggenggam tanggung jawab yang saya tidak mungkin bisa berada di dua tempat dalam satu waktu. Sedangkan tempat kalian itu jauh-jauh. Saya menggunakan caranya bagaimana? Bahasan. Lah yang di bawah saya yang sudah dewasa asal usulnya udah lama sendiri. Mas Agus, Mas Yon, Bali. Itu saya ajak untuk sama-sama bersama-sama bertanggung jawab. Terus nanti di bawahnya bahasan, sama-sama dengan bahasan dengan saya bertanggung jawab. Terus di bawahnya lagi sampai kepada cucu kalian, kita sama-sama bertanggung jawab menata. Berantai kita itu saling bertanggung jawab kepada keluarga kita. Nanti menjadi satu tatanan bahwa kita sebagai orang tua itu dipercaya karena tanggung jawabnya, bukan dipercaya karena kebaikannya. Orang baik kalian percaya, belum tentu bertanggung jawab. Orang orang dermawan, kalian memberi kepercayaan kepada seorang tokoh atau ulama atau kiai, dia itu pinter, bacaannya bagus, terus ilmunya banyak, kitabnya banyak. Kalau ngomong enak sama orang itu dermawan, kalian mengikuti. Tapi tanggung jawab dengan kalian apa enggak? Ternyata enggak tanggung jawab. Kok kalian ikuti, kalian pasti celaka. Walaupun rampok, kalau dengan kamu itu bertanggung jawab, ikuti aja, kamu enggak mungkin celaka. Kang Alimin suka istighosah adu ayam. Tapi karena dia bertanggung jawab kepada yang mengikuti dia, ya nggak mungkin dia mencelakai Kang Alimin itu. Jadi siapapun yang bertanggung jawab kepada kalian, ikuti dia. Jadi mengukur, memberi kepercayaan, mengikuti, itu bukan ukurannya pinter saja. Bukan ukurannya itu dermawan. Bukan ukurannya itu paham ahli ibadahnya atau wekun terus kamu mengikuti. Bukan itu. Jadi semua amal kebaikan itu tidak menjadi tolak ukur orang itu untuk kamu beri kepercayaan. Tolak ukurnya kamu memberikan kepercayaan kepada orang itu karena tanggung jawabnya. Nah, karena saya bertanggung jawab, saya menggunakan sistem caranya di bawah saya ajarin pinter bertanggung jawab nyambung ke di bawahnya, terus di bawahnya lagi bertanggung jawab kepada di bawahnya lagi bertanggung jawab kepada di bawahnya, sampai kepada tiap-tiap keluarga bertanggung jawab terhadap anak istrinya dan cucu-cucunya. Jadi tanggung jawab berantai dari bawah, dari anak cucu, percaya berantai ke atas lah begitu. Percayanya dari bawah ke atas berantai, tanggung jawabnya dari atas ke bawah berantai. Akhirnya kita sama-sama
berikatan berantai dalam keselamatan. Bisa dicerna yang saya jelaskan. Bisa. Bisa, Gus. Ya, bisa Gus. Bisa, Gus. Bisa. Lah cucu kalian catat ini Gus, keluarga saya yang minta ditanggung-jawabi. Terus saya mengajari kalian lewat bahasan, lewat siapa saudara-saudara itu. Kalian nggak mau belajar, ya udah yang penting selamat. Loh, kalian itu punya tanggung jawab kok nggak mau belajar, gimana? Akhirnya kalian tergugah untuk belajar, bisa mendidik, bisa mengajari, bisa bersikap. Apa yang oleh Allah diberikan, yaitu tanggung jawab di pundakmu, jangan dilepas. Allah akan mendidik kalian. Jadi jangan melepaskan tanggung jawab kalian. Maka Allah akan memberikan kemudahan. Tanggung jawab itu derajat loh di hadapan Allah. Siapapun yang memegang amanah tanggung jawab, bisa dipercaya dan bertanggung jawab, maka Allah memberikan orang-orang yang untuk percaya kepada orang tersebut. Jadi kepercayaan itu sistem di dunia. Kepercayaan itu yang oleh Allah itu disarankan. Berikan kepercayaan kepada orang yang bertanggung jawab. Bukan berikan kepercayaan kepada orang yang baik. Nambah itu aja. Jadi saya belum bisa aktif. Memang di sini biar kalian mengenal di atas kalian itu siapa saja. Barisanmu, kalau kalian nggak kenal dengan barisanmu, ya lucu. Wong kalian itu satu barisan golongan orang yang iman. Kita membentuk soft barisan, satu barisnya siapa, terus barisan di bawahnya siapa, kenal juga. Kalau baris tapi nggak mengenal ya mau berjajar nanti satru. Satru bahasa Indonesianya apa? Cekcok, Gus. Berseteru. Nggak mengenal. Loh, dengan barisanmu, dengan saudaramu, kan mengikat persaudaraan dunia akhirat. Terus membentuk satu jamaah. Dalam jamaah ada imamnya, di belakang imamnya ada soft. Softnya itu yang pertama orang-orang yang bertanggung jawab itu satu barisan. Yang sudah bisa bertanggung jawab dan mumpuni untuk bertanggung jawab, memegang amanah tanggung jawab, itu berada di barisan depan. Yang di belakangnya orang yang ditanggung jawabi mengikuti yang bertanggung jawab. Terus di bawahnya lagi mengikuti yang di depannya. Ya seperti tatanan sholat itu. Nah ini masih membentuk soft barisan di dalam satu jamaah. Nanti setelah terbentuk soft-softnya, setelah itu disucikan semuanya bersama-sama. Nah, kalau sudah suci, kita belajar yang namanya sholat itu bagaimana. Suci itu niatmu, ikhlasmu, memang kamu punya ketulusan untuk menghadap Allah karena percayamu. Setelah itu tahu kiri kananmu, barisanmu. Kalau kalian nggak mengenal barisan, yo gimana? Mengenal hanya imamnya saja, kayak di masjid. Oh, ada imamnya, kadang nggak kenal. Ya kita itu orang yang berada di Baitullah, rumahnya Allah. Orang-orang yang golongan yang diselamatkan Allah. Kalau nggak saling mengenal nanti loh, gimana? Nah, proses saling mengenal itulah makanya dibentuk soft yang punya tanggung jawab. Terus
mengenal dengan orang yang di bawahnya. Saya bertanggung jawab kepada siapa? Nggak tahu loh, nggak tahu, nggak kenal. Loh, kalian itu bertanggung jawab pada yang di bawah kalian. Kalau kalian nggak kenal, bagaimana kalian bisa mengarahkan? Bagaimana kalian mengetahui kondisinya? Jadi tanggung jawab berantai kepada yang di bawahnya. Terus yang di bawahnya nanti dia percayanya itu nggak setengah. Percaya dengan yang di atasnya itu nggak setengah. Karena nggak punya niat negatif. Setelah terbentuk soft-softnya, terus saling mengenal dengan yang di barisannya, harus kenal. Satu barisan tuh harus kenal. Kalau barisan yang di belakangnya nggak kenal, hanya kenal yang di belakangnya sendiri, belakangnya bahasan siapa. Nggak kenal dengan yang di belakangnya Mas Agus, nggak masalah. Tapi bahasan wajib kenal dengan yang berjajar. Barisannya bahasan siapa? Mas Agus sama 4 orang itu. Kalau nggak kenal ya lucu. Nggak bisa musyawarah. Terus di bawahnya bahasan juga harus saling mengenal dengan barisannya. Barisannya. Terus ke atasnya kenal. Semuanya kenal dengan saya karena saya yang di atas. Terus di bawahnya kadang nggak kenal, di bawahnya lagi kadang nggak kenal. Nah disitulah harus mengenal. Nah untuk saling mengenal dalam satu barisan itu, maka saya persilahkan kepada beliau Mbah Hasan, Mas Agus, Mbah Ali, Mas Tin, Mas Ikhwan atau siapa itu yang di media Zoom, kalian semua kenalilah saudara-saudara yang di bawahmu. Kalau kalian nggak mengenal, bertanggung jawabnya itu palsu. Bagi kepala keluarga, kalian harus mengenali keluargamu. Kalau nggak mengenali, kalian nggak bisa menyarankan apa yang dirasakan oleh keluargamu. Jadi kita itu berpikir ke depan agar anak turun kita selamat. Karena pengetahuan tentang keimanan siapa Tuhan, siapa yang layak dipercaya, bagaimana cara memberi percaya, ikhlas apa enggak, hanya percaya satu saja. Yang kamu percaya di dalam hati kamu tetapkan, terus ke depannya sampai mati kamu tetapkan. Ilmunya sudah lengkap, tinggal tanggung jawabnya itu loh belajar. Tanggung jawab tidak sendiri, ada sop-sopnya, satu barisan, terus masing-masing saling mengisi. Bisa diterima apa yang saya sampaikan? Bisa, Gus. Bisa, Gus. Bisa, Gus. Kaget, Gus. Oke, makanya saya mohon maaf, memang ini memang bahasan tuh bagaimana caranya terserah bahasan, terserah Mbak Hali, terserah Mas Agus, cara menata di bawahnya itu bagaimana, saya cuma melihat aja. Biar belajar, bertanggung jawab, belajar menjadi pemimpin. Kalau sudah tangguh, oh tatanannya kurang bagaimana, saya hanya usul setelah itu. Nanti kita sama-sama. Jadi berbagi beban di pundak saya. Jadi pundak saya itu biar nggak hancur. Karena semakin lama tambah banyak saudaranya. Kalau nggak belajar bertanggung jawab, semua di pundak saya. Nanti saya sengkluk nanti. Pimpert, Gus. Itu loh. Cerdas imam kita kan seperti itu, Kang. Pak Marsudi. Ya Allah. Sama-sama. Berantai itu. Ya. Nah, kalian mempercayakan ini Gus yang saya
aja agar selamat, anak cucu sampai kecil-kecil udah dicatat. Nah terus saya bagaimana? Saya itu nggak kurang akal. Nah, kalian kan ya pengen anak cucumu selamat. Ya karena dalam rangka bertanggung jawab itulah, makanya tanggung jawab berantai ke bawah. Apa kalian saya bebani? Kalian harus tanggung jawab. Kan enggak. Cukup saya aja yang membuat sistem. Yang penting kalian taat, nanti semuanya selamat sampai anak turun kalian. Amin. Keluarga kalian nanti selamat semua. Makanya saya oleh Allah diberi pengetahuan tentang sistem berjamaah agar semuanya bisa saling mengikuti. Ketika imam Allahu Akbar semuanya ikut Allahu Akbar. Ketika imamnya sujud dari belakang sendiri yang nggak melihat imam bisa ikut-ikutan sujud dan tahu menghadap Allah niatnya. Kan sob yang belakang nggak mungkin, kadangkala yang nggak tahu. Tapi mengikuti yang di depannya. Lu kok ya selamat ya? Iya dong. Karena berantai itulah yang menjadikan selamat. Nah, saya waktu dulu saya suruh mencatat yang ditanggung jawab untuk yang diselamatkan siapa saja keluarganya. Semua mencatat sampai cucu-cucunya. Lah terus saya bagaimana kalau saya nggak pakai sistem? Lah cucumu masih kecil saya kenal aja kadang enggak. Ketemu nggak pernah. Dia mau mendengarkan saya aja belum tentu. Kalau saya nggak pakai sistem bagaimana? Apa saya pura-pura bertanggung jawab kepada cucumu, tapi pura-pura padahal di hati saya bohong. Masa saya membohongi? Ya karena beban yang di pundak saya harus menyelamatkan cucu-cucu kalian. Disitulah akhirnya Allah memberikan penerangan, pengetahuan. Terus saya membuat strategi sistem berjamaah yang seperti sop. Terus masing-masing punya tanggung jawab yang di belakangnya, di belakangnya, di belakangnya, di belakangnya. Berantai. Sehingga yang paling belakang itu percaya dengan yang di depannya, yang di depannya percaya dengan yang di depannya, yang di depannya percaya dengan yang di depannya, sampai kepada imamnya. Namanya berantai, tanggung jawab berantai, iman berantai. Semuanya selamat sampai anak cucu kita. Oke, jelas? Jelas Gus, terima kasih Gus, jelas. Jelas Gus. Jelas Gus. Nah, kalau saya nggak ya, karena seperti itu. Gusnya kok nggak pernah zoom. Lah kita ngajarin bahasan bertanggung jawab, Mastin bertanggung jawab, Mbak Ali bertanggung jawab. Gimana ngajarinya? Wong mengenal dikenalkan aja kalian menolak. Ini bahasan terus loh kalian menolak. Ini di atas kalian yang membantu saya bertanggung jawab di bawah saya, permasalahan sampai nanti yang paling bawah. Nah, kalau kalian menolak gimana? Terus mintanya saya aja, semua mau di sop depan sendiri. Lah terus yang belakang siapa yang ngurusin? Oke, jelas? Jelas, Mbak. Jelas Gus. Itu aja saya nambahin itu aja Mas Din. Mohon maaf saya nyelo-nyelo Mas Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata Gusti malah nabi jelas kalau terus. Nah ini masih ada yang bertanya apa belum? Enggak.
Ini sudah jam 10. Kalau enggak ya sampai di sini saja ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kasar atau kurang berkenan di hati-hati saudara. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sama-sama, Mas Idin. Empuk. Sama-sama, Mas. Sama-sama saudaraku. Itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rahayu Pak Udin. Rahayu Lur. Alhamdulillahirobbilalamin. Wih, ada di situ. Hilang dah. Ya Allah, dulu hilang lagi. Ya Allah, ya Allah. Juragan lele. Mas Iwan tambah seger iki, Mas Iwan. Ya Allah. Alam. Tambah seger. Oh iya ya. Alhamdulillah. Gitu ya Lur untuk Zoom malam hari ini. Oke sayang. Oke, dari saya selaku moderator. Mohon maaf kalau ada keterlambatan semuanya saudaraku. Salam rahayu semuanya, selamat beristirahat, jaga keimanan kalian, tetap bersaudara sampai mati. Amin. Rasa percayanya diberikan utuh pada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, salam sejahtera semuanya. Rahayu. Rahayu.